Salam sejahtera pemirsa, berjumpa lagi bersama saya dalam pembahasan buku Bugar Selamanya. Buku ini menyuguhkan kepada kita bahwa perubahan pola hidup akan menambah umur dalam kehidupan kita dan menambah semangat di tahun-tahun kehidupan kita. Dan juga akan memberikan kita kekuatan harian untuk merangkul kebugaran fisik, mental, dan spiritual. Dan juga akan memberikan kita motivasi, inspirasi, dan dorongan supaya hari demi hari kita boleh lebih dekat kepada Kristus. Pada saat ini kembali lagi saya mengundang akan seluruh anggota keluarga dan saudara-saudara semua. Kita dapat berkumpul bersama-sama. Kita akan mempelajari nasihat firman Tuhan pada saat ini dan biarlah rencana-rencana indah Tuhan itu akan menjadi bagian masing-masing kita. Kita akan masuk ke dalam judulnya, Suatu Tindakan Tuhan. Ayatnya terdapat di dalam Amsal 16 ayat 25. Ada jalan yang disangka lurus tetapi ujungnya menuju maut. Maafkan saya, harus memberitahu Anda bahwa Anda mengidap kanker. Kata-kata ini menyerang seperti belati ke jantung pasien yang duduk di hadapan saya. Kanker ini tidak seharusnya terjadi pada saya. Sebagai seorang ahli bedah kanker, saya harus menyampaikan berita sedih ini kepada beberapa ribu orang pasien. Meskipun sebagian besar praktek pola hidup diketahui menjadi penyebab kanker. Pengumuman tersebut hampir selalu mengejutkan. Apalagi bagi mereka yang tidak merokok. Mereka sangat terkejut. Sekarang ada bukti yang meyakinkan bahwa sebanyak 80% kanker dapat dicegah atau setidaknya dapat ditunda. Sekitar sepertiga dari kanker berhubungan dengan merokok dan minum alkohol. Sekarang tampaknya 50% lagi mungkin terkait dengan pola makan dan atau kurang olahraga. Lebih dari 20 kategori fitokimia penghambat kanker telah diidentifikasi di hampir semua jenis buah-buahan, biji-bijian, kacang-kacangan, dan sayur-sayuran. Bahkan perokok yang melakukan diet tinggi, buah-buahan dan sayur-sayuran dilaporkan mempunyai keterlambatan timbulnya kanker paru-paru. Apa yang harus Anda lakukan untuk menurunkan resiko kanker? Pertama, hindari tembakau atau alkohol. Kedua, hindari daging, susu, telur, keju, dan segala jenis lemak hewani. Mereka telah diidentifikasi mendorong peningkatan risiko kanker tertentu. Perbanyak asupan buah-buahan dan sayur-sayuran, khususnya yang mentah. Ketika olahraga, program olahraga aktif mengurangi risiko untuk penyakit ganas tertentu. Saya telah mengajar kelas pendidikan kesehatan masyarakat selama bertahun-tahun. Sungguh menakjubkan dan sangat menggembirakan melihat antusiasme banyak orang. Setelah mendengar konsep ini, untuk pertama kalinya menerima prinsip hidup sehat. Sangat mengecewakan juga melihat begitu banyak teman-teman gereja saya menolak instruksi khusus yang Tuhan berikan kepada kita, terutama tentang diet. Lebih dari 100 tahun yang lalu, sebelum ilmu pengetahuan menemukan hal yang sama mengenai ini, Tuhan mengilhami Ellen White untuk menulis biji-bijian, buah-buahan, kacang-kacangan, dan sayuran adalah jenis makanan yang dipilih pencipta untuk kita. Makanan harus disediakan dalam cara sesederhana dan sealamiah mungkin, sehingga menjadi makanan bergizi yang paling menyehatkan. Makanan ini menghasilkan tenaga dan daya tahan tubuh, kekuatan intelek yang tidak diperoleh dalam makanan yang lebih rumit yang merangsang. Ini ditulis di dalam Membina Pola Makan dan Diet halaman 351. Jadi di sini suatu hal yang sangat luar biasa. Dan di sini ada seorang dokter, dia seringkali meminta maaf kepada setiap pasiennya. Ya, maafkan saya, harus memberitahu Anda bahwa Anda mengidap kanker. Kata-kata ini menyerang seperti belati ke jantung pasien yang duduk di hadapan saya. Ya, jadi sebagai seorang ahli bedah kanker, dia ini harus menyampaikan berita sedih ini kepada beberapa ribu orang pasien. Ya, meskipun sebagian besar praktek pola hidup diketahui menjadi penyebab kanker. Jadi pengumuman tersebut hampir selalu mengejutkan, apalagi mereka yang tidak merokok. Ya, mereka sangat terkejut. Sekarang ada bukti yang meyakinkan bahwa sebanyak 80% kanker ini dapat dicegah atau setidaknya dapat ditunda. Sekitar sepertiga dari kanker berhubungan dengan merokok dan minum alkohol. Ya, sekarang tampaknya 50% lagi mungkin terkait dengan pola makan dan atau kurang olahraga. Kemudian lebih dari 20 kategori fitokimia penghambat kanker telah diidentifikasi di hampir semua jenis buah-buahan, biji-bijian, kacang-kacangan, dan sayur-sayuran. Ya, bahkan perokok yang melakukan diet tinggi, buah-buahan dan sayur-sayuran dilaporkan mempunyai keterlambatan timbulnya kanker paru-paru.
Ya, jadi inilah yang dilakukan. Ya, dikatakan bahwa dokter ini adalah seorang ahli bedah kanker. Ya, dia harus menghadapi ya beribu-ribu orang yang datang kepadanya. Dan dia harus menyampaikan hal yang menyedihkan ini kepada pasiennya. Apa yang harus Anda lakukan untuk menurunkan resiko kanker? Ya, pertama, hindari tembakau dan alkohol. Kedua, hindari daging, susu, telur, keju, dan segala jenis lemak hewani. Yang mereka telah diidentifikasi mendorong peningkatan resiko kanker tertentu. Ya, jadi perbanyak asupan buah-buahan, sayur-sayuran khususnya yang mentah. Ya, ketiga yaitu kita harus berolahraga. Ya, jadi program olahraga aktif mengurangi risiko untuk penyakit ganas ini. Jadi inilah bagaimana kita sebagai umat-umat Tuhan yang hidup di akhir daripada dunia ini. Ya, tentunya kita mempunyai banyak pilihan di dalam kehidupan kita. Kalau kita mau untuk lebih sehat lagi, biarlah kita mengikuti akan setiap petunjuk yang Tuhan sudah berikan bagi masing-masing kita. Ya, kembali lagi pilihan ada di pribadi lepas pribadi kita. Biarlah kita mau ya memilih apa yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan kita masing-masing. Ya, Tuhan tidak pernah memaksa kita. Ya, Tuhan juga tidak pernah menghakimi kita. Tapi biarlah kita sebagai umat-umat Tuhan, kita mau menjalankan apa yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan masing-masing kita. Ya, biarlah kita mau terus berserah hanya kepada Tuhan saja. Dan di sini juga dikatakan dokter ini telah mengajar kelas pendidikan kesehatan masyarakat selama bertahun-tahun. Sungguh menakjubkan dan sangat menggembirakan melihat antusiasme banyak orang setelah mendengar konsep ini untuk pertama kalinya. Mereka menerima prinsip hidup sehat. Ya, jadi inilah bagaimana kita ya sebagai umat-umat Tuhan. Biarlah ya kita boleh meminta akan hikmat dari Tuhan. Supaya apa yang kita jalani di dalam kehidupan kita setiap harinya, kita boleh berserah sepenuhnya hanya kepada Tuhan saja. Dikatakan juga di sini, kanker bukanlah tindakan Tuhan, sebaliknya Tuhan telah bertindak untuk memberi petunjuk kepada umat-umatnya untuk pencegahannya. Ya, jadi Tuhan, bantulah saya untuk mengikuti prinsip-prinsip kesehatan yang telah Engkau berikan kepada umat-Mu. Jadi biarlah kita mau terus berserah sepenuhnya hanya kepada Tuhan saja. Apapun yang kita lakukan, biarlah kita lakukan dengan sepenuh hati kita. Ya, akan banyak masalah yang akan kita hadapi, tantangan yang kita hadapi. Biarlah kita mau berserah sepenuhnya hanya kepada Tuhan saja. Di dalam setiap kehidupan kita yang kita lakukan, tanggung jawab yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Biarlah kita mau mengerjakan itu dengan sepenuh hati kita. Walaupun itu sulit, ya akan banyak masalah-masalah yang kita hadapi. Tapi biarlah kita mau terus bertahan. Kita mau terus berada di dalam jalan kebenaran itu. Karena Tuhan tahu kesanggupan kita. Biarlah kita mau berpegang teguh hanya kepada kebenaran firman Tuhan. Ya, di sini juga dikatakan bahwa suatu tindakan Tuhan. Tuhan akan selalu ada untuk kita. Kalau kita mau terus berserah kepadanya. Di sini juga dikatakan Tuhan mengilhami Ellen White untuk menulis biji-bijian, buah-buahan, kacang-kacangan dan sayuran adalah jenis makanan yang dipilih pencipta untuk kita. Makanan harus disediakan dalam cara sesederhana dan sealamiah mungkin, sehingga menjadi makanan bergizi yang paling menyehatkan. Makanan ini menghasilkan tenaga dan daya tahan tubuh, kekuatan intelek yang tidak diperoleh dalam makanan yang lebih rumit, yang merangsang. Jadi inilah sudah dituliskan juga beribu-ribu tahun yang lalu. Dalam setiap pilihan yang kita ambil, biarlah kita doakan itu hanya kepada Tuhan saja. Tuhan yang akan membantu kita, Tuhan akan menolong kita. Dia akan memberikan yang terbaik bagi masing-masing kita. Di sini juga dikatakan, sangat mengecewakan juga melihat begitu banyak teman-teman gereja saya menolak instruksi khusus yang Tuhan berikan kepada kita, terutama tentang diet. Ya, jadi memang hal mengenai makanan ini mungkin sangat sensitif bagi kita manusia. Tapi biarlah putusan apapun yang kita sudah ambil, baiklah itu kita serahkan semuanya kepada Tuhan saja. Tuhan tahu yang terbaik di dalam kehidupan masing-masing kita. Di sini juga ayatnya dikatakan ada jalan yang disangka lurus tetapi ujungnya menuju maut. Biarlah kita mau mengandalkan akan Tuhan saja di dalam kehidupan kita. Kalau kita mengandalkan diri kita sendiri, maka kita akan lekas jatuh. Hanya Tuhanlah satu-satunya penolong kita yang akan memberikan kita kekuatan, memberikan kita kesanggupan untuk kita terus melakukan apa yang Dia kehendaki di dalam kehidupan masing-masing kita. Ya, biarlah komitmen demi komitmen yang kita sudah ambil, kita doakan itu di dalam kehidupan kita. Melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Kita hidup di akhir daripada dunia ini. Bagaimana setan bekerja keras untuk menjatuhkan setiap umat manusia. Dia tidak senang untuk kita lebih dekat dan lebih dekat kepada Kristus. Dia akan mencari cara untuk dapat menjatuhkan kehidupan kita.
Kenyamanan yang setan berikan itu hanya sesaat, tetapi apa yang Tuhan berikan itu akan kekal untuk selama-lamanya. Ya, kalau kita mengingat kembali ya penciptaan di Taman Eden, manusia yang pertama, mereka jatuh oleh karena makanan. Ya, dari hal yang terkecil itu. Oleh sebab itu biarlah kita sebagai umat-umat Tuhan kembali lagi kita diingatkan supaya kita boleh lebih berserah hanya kepada Tuhan saja. Ya, jangan sampai apa yang kita lakukan itu akan membawa risiko di dalam kehidupan kita. Biarlah kita mau berserah sepenuhnya hanya kepada Tuhan. Apapun yang kita lakukan, kita tahu yang terbaik di dalam kehidupan kita masing-masing. Dan Tuhan lebih tahu lagi. Oleh sebab itu biarlah apapun yang kita lakukan, kita tanyakan kepada Tuhan. Dan Tuhan akan memberikan jawaban kepada kehidupan kita masing-masing. Tuhan, bantulah saya untuk mengikuti prinsip-prinsip kesehatan yang telah Engkau berikan kepada umat-Mu. Ya, kita hidup di akhir daripada dunia ini. Kita sudah melihat begitu banyak tanda-tanda yang telah terjadi. Dan kita pun merasakan sendiri itu mungkin dalam kehidupan kita. Baiklah kita mau terus berserah hanya kepada Tuhan saja. Tuhan akan memberikan kita kekuatan, memberikan kita kesanggupan untuk kita mau terus menjalani apa yang Dia kehendaki dalam kehidupan kita. Kalau kita berada di situasi yang sangat sulit dalam kehidupan kita, kita kembali mengingat akan pengorbanan Kristus di atas kayu salib. Dia sudah menderita untuk kita, Dia sudah mati untuk kita. Biarlah kita mau mengingat itu semua, dan disitulah kita akan merasakan ketidakberdayaan kita, dan kita akan berserah hanya kepada Tuhan saja. Inilah yang menjadi nasihat bagi kita. Biarlah ini dapat menjadi kekuatan di dalam kehidupan kita masing-masing. Ya pemirsa, kita akan berjumpa lagi di kesempatan yang berikutnya, dan Tuhan memberkati.